anak-anak semuanya ke rumah kamu kalau aku live di rumah kamu? Apa kan udah ada kamar anak-anak. Hubungan asmara antara Sarwendah dan pengusaha Giorgio Antonio telah melampaui fase rumor dan spekulasi. Di tengah sorotan publik yang penasaran dan ketegangan pasca konflik media sosial dengan Ruben Onsu, Giorgio Antonio kini secara terang-terangan memberikan sinyal terkuat menuju jenjang pernikahan. Ia mengaku telah menyiapkan kamar khusus untuk anak-anak Sarwendah di rumah pribadinya. Pengakuan ini, yang disusul dengan curahan hati tentang kesepian, telah menguatkan dugaan bahwa pengusaha tersebut sudah sangat siap dan hanya menunggu lampu hijau dari Sarwendah. Momen-momen intim yang terekam dalam live selling ini, didukung oleh pengakuan Polos Tania sebelumnya yang menyebut Gio sebagai papanya, membuat publik meyakini bahwa pernikahan hanyalah masalah waktu. Sinyal paling mencengangkan terungkap dalam sesi live jualan terbaru di TikTok. Selama ini, Sarwendah dan Giorgio Antonio, yang dijuluki Papio oleh fanbase, rutin melakukan siaran langsung dari rumah pribadi Sarwendah. Namun, Sarwendah lantas mengungkapkan rencana untuk sesekali mengadakan live selling dari rumah Giorgio Antonio. Sarwendah menyatakan akan membawa serta semua anaknya, Thalia, Tania, dan veteran Peto Onyo, jika ia harus bekerja di kediaman Gio. Hal ini didasari komitmen Sarwendah yang selalu mengutamakan anak. Aku bawa anak-anak semuanya ke rumah kamu kalau aku live di rumah kamu, ujar Sarwendah. Jawaban Giorgio Antonio di luar dugaan, dan menunjukkan tingkat keseriusan yang tinggi. Tanpa ragu, ia menyahut dengan nada santai namun penuh makna. Gak apa-apa kan udah ada kamar anak-anak, sahut Giorgio Antonio. Pengakuan ini sontak membuat Sarwendah salah tingkah. Janda presenter Ruben Onsu itu terlihat terkejut sekaligus tersenyum malu-malu mendengar ucapan spontan dari lelaki yang kini akrab disapanya Oppa tersebut. Pengakuan tersebut bukan hanya sekadar basa-basi, melainkan bukti fisik bahwa Giorgio Antonio telah mengintegrasikan rencana kehidupan anak-anak Sarwendah ke dalam rencana pribadinya, termasuk renovasi atau penataan rumah. Pengakuan ini langsung menuai sorotan antusias dari fanbase Sargio di TikTok. Warganet menilai Giorgio telah menunjukkan keseriusan dan persiapan matang. Monica, tuh kan bener kata gue juga 6 kamar mandi tuh. 1 buat kamar mami papi, 3 buat Thalia, Tania, Koko Onyo, yang 2 buat calon bebios. Terima kasih ya Papio udah sayang sama Mamio dan anak-anak. Komentar ini mengaitkan pengakuan Gio dengan rumor renovasi rumah yang sempat dibicarakan sebelumnya. Feni, buka kuping dan mata lebar-lebar untuk para hater yang suka bahas masalah rumah. Lihat ini Papio sudah menyiapkan semua itu buat Mamio dan anak-anak Mamio. Udah lama sih aku curiga Papio lagi bikin rumah. Soalnya pernah saya lihat di live Papio bilang mudah-mudahan Januari selesai. Terus pas live informa waktu beli jam yang gede buat kamar anak. Komentar ini mengkonfirmasi bahwa tanda-tanda persiapan ini sudah terlihat sejak lama. Kalau pernah, kan? kalau Bapak bikinnya kayak sebelah. Nanti saya di atas, saya mau buat mungkin kalau bisa di atas sofanya. Tidak lama setelah pengakuan kamar anak, Giorgio Antonio melanjutkan dengan curahan hati yang diinterpretasikan publik sebagai kode lamaran terselubung. Giorgio mengaku merasa kesepian berada di rumah sendiri tanpa pasangan hidup. Sejak di rumah merasa kesepian aku. Iya bener aku sendirian, ujar Giorgio Antonio. Sarwendah, yang mencoba mencairkan suasana, sempat berkelakar ingin membelikan Giorgio boneka. Mau gak aku beliin boneka ular? Namun, Gio menolak dengan alasan yang menyentuh. Gak perlu boneka, gak ada kehangatan. Boneka itu gak ada kehangatan, tandas Gio. Giorgio kemudian membaca komentar netizen yang menanyakan kapan Sarwendah bisa ia peluk. Dengan nada kebingungan yang disengaja, ia melempar pertanyaan itu kembali kepada penonton. Kapan ya guys menurut kalian aku bingung? Analisis kode. Curhatan tentang kesepian yang disusul dengan pertanyaan tentang kapan bisa memeluk Sarwendah adalah cara gentleman Giorgio Antonio untuk mengutarakan niatnya tanpa melanggar batasan yang mereka sepakati. Ini menunjukkan bahwa kesiapan finansial dan fisik, rumah, kamar, sudah ada. Kini ia menuntut kesiapan emosional dari Sarwendah. Ratna, dia benar-benar udah siap, tinggal Mamio aja siap apa enggaknya. Reksi, melamar mode curhat ke Sargio S kode WO Sargio S. Mustika, ayo Mamio, gaskan udah di kode itu. Pengakuan Gio tentang kamar anak dan kode kesepian ini hadir sebagai epilog yang indah dari serangkaian drama yang melibatkan Ruben Onsu. Validasi emosional Tania. Momen ini memberikan validasi struktural terhadap pengakuan Polos Tania sebelumnya yang menyebut Gio sebagai Uncle Gio papanya. Jika anak sudah mengakui secara emosional,
Kini Gio membuktikan keseriusannya dengan komitmen logistik, menyiapkan tempat tinggal. Jika Ruben Onsu sebelumnya mengkritik Gio karena dianggap mengganggu privasi anak atau menggunakan anak sebagai konten, kini Gio menunjukkan bahwa hubungannya dengan anak-anak adalah serius dan melibatkan perencanaan jangka panjang. Ini adalah bukti bahwa niat Gio lebih dari sekadar main-main. Menjawab kelelahan Sarwendah, pengakuan ini menjadi penawar atas rasa lelah Sarwendah yang sempat meluapkan kekecewaannya. Apa kurang diam saya selama ini? Giorgio Antonio menunjukkan bahwa ia adalah figur yang ingin memberikan kedamaian abadi, bukan gangguan. Sinyal halal yang ditegaskan. Kejadian ini juga memperkuat batasan yang dibuat Gio saat Sarwendah mencium tangannya di live sebelumnya. Penolakan Gio untuk mencium kening Sarwendah karena belum halal kini semakin masuk akal. Ia tidak ingin melanggar norma sebelum semua dipersiapkan, termasuk tempat tinggal yang layak bagi Sarwendah dan anak-anaknya. Langkah Giorgio Antonio untuk menyiapkan kamar anak di rumahnya sendiri adalah langkah yang sangat maju dan berani. Melawan stigma ayah sambung. Dengan menyiapkan kamar, Gio secara publik menunjukkan bahwa ia siap menerima status sebagai ayah sambung bagi 3 anak. Ini melawan stigma negatif yang sering dialamatkan kepada figur ayah sambung. Transparansi finansial dan rencana. Tindakan ini menunjukkan transparansi mengenai kondisi finansial dan rencana ke depan. Giorgio tidak hanya bicara cinta, tetapi juga tanggung jawab dan penyediaan. Tuntutan go public. Komentar warganet yang menuntut, udah saatnya go public dan jangan lagi berkata rekan kerja, adalah refleksi dari harapan publik yang merasa narasi, rekan kerja, sudah tidak relevan dan hanya memberikan celah bagi pihak luar, seperti Ruben Onsu, untuk ikut campur. Publik kini menantikan langkah Sarwendah. Dengan segala kode dan persiapan matang yang ditunjukkan Giorgio Antonio, termasuk rumah yang layak bagi Sarwendah dan ketiga anaknya, kini bola berada sepenuhnya di tangan Sarwendah untuk menerima lamaran publik yang telah disuarakan oleh Papionya. Jangan lewatkan setiap momen romantis Papio dan Mamio. Tekan tombol subscribe sekarang agar kamu selalu update dengan kabar terbaru Giorgio dan Sarwendah setiap hari. Karena supaya Mamio gak keluar-keluar, karena kan Mamio ada anak nih guys ya. Aku bawa anak-anak semuanya ke rumah kamu kalau aku live di rumah kamu. Rafa kan udah ada kamar anak-anak. Kamar kita lah. Tuh Pak, saya jelasin ya Pak. Jadi buat kalian yang foto yang bilang Papio kok ke rumah Mamio mulu bla bla bla. Guys, cowoknya bercewek wajar pertama, kedua Mamio itu ada anak-anak. Jadi kerjanya di rumah biar anak-anak tetap bisa terpantau. Ntar kalau misalnya anak-anak gak kepantau di belakang gak ngurusin. Gitu, makasih guys. Bener gak Bu? Boleh kan? Itu ampun. Tapi sengaja lagi. Gue sih. Ini emang benar kan? Iya benar. Speechless gue speechless. Mataku udah Saya mau keluar. dulu disediain kamar di rumah bapak yang ada kolam renang. Ada atas nanti di awan. atap. Di atap sebelah kolam renang enak.